2 menit Prof. Mahrus untuk menjawab. Kira-kira bagaimana pandangan Anda selaku santri yang bagian dari pondok salaf dalam melakukan perbaikan di internal pesantren? Bagaimana solusi sistemiknya? Dipahami ya? Solusi sistemik, wah sulit ini. Sulit. Pandangan saya, jika saya melihat yang terjadi itu dengan pandangan santri salaf, maka apa yang dilakukan oleh para santri dan masyarakat terhadap kiai itu perbuatan dengan moral yang baik, seperti nunduk kepada kiai, jongkok-jongkok kepada kiai, terus Habib jalan pakai sejadah, kemudian sejadah yang diinjak oleh Habib itu dicium, ngalap berkah. Itu adalah hal yang baik. Itu menunjukkan bahwasanya identitas moral santri itu berbeda dengan identitas moral yang ada di selain santri. Itu baik. Keberatan ngomong kayak gini. Nah, itu waktu saya saat jadi santri. Nah, doktrin jadi ya. Terbaca. Nah, aslinya saat di fase-fase saya mau berhenti, mau boyong dari pondok, saya itu ada gerundel-gerundelnya, masih tidak 100% nerima etika seperti itu. Jadi ada kasus memang saya mondok itu ada iye bahasanya, kecil itu kan sudah masyhur di kalangan santri kalau iye ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu subuh, nah pengurus daerah, pengurus pondok bangunin, ayo Beb bangun Beb, masih kecil itu, kelas 5 SD itu ukurannya, Beb bangun Beb gitu. Gak mau, akhirnya dibangunin dipaksa. Keluarlah ultimatum yang kuat dari Y ini. Saya ini keturunan Rasulullah. Berani kamu gitu. Duh, sholat subuh katamu wajib. Nanti saya tak bilang kamu ke kiai gitu. Wah, waktu itu saya nerimo aja. Iya Habib wis. Pokok di pondok ini ada raja-rajaan gitu. Raja itu ada raja-rajaan. Jadi iya itu dapat privilege, misalnya rambutnya panjang nggak berani pengurus, nggak sekolah ya tetap naik gitu loh. Nah ketika saya sudah kuliah asik, nah Di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Brawijaya. Pondoknya jangan disebut ya. Oh, iya. Terbukalah gitu. Saya baca waktu itu pemikirannya Immanuel Kant. Lah. Ada Islam moral dikritisi oleh Immanuel Kant ini. Ya. Immanuel Kant itu mengatakan bahwasanya moral itu harusnya jangan ditujukan pada apa yang baik, apa yang membuat kamu bahagia. Jangan jadikan moral itu sebagai alat, tapi itu sebagai kewajiban. Makanya Kant itu mengatakan seharusnya orang itu, semua manusia itu menggunakan moralnya itu dengan batas kelakuan yang dapat dijadikan prinsip pada hukum universal. Pantas enggak saya misalnya, pantas enggak saya atau orang lain mencium bekas kaki Habib? Pantas enggak gitu loh. Misalnya saya nyium bekas kaki Habib, pantas enggak ini dilakukan oleh selain santri? Kan enggak pantas. Katakan, jangan dilakukan. Lakukan moral yang pantas dilakukan kamu dan orang lain gitu loh. Ya apa? Ya jabat tangan kek, ya cium tangan. Misalnya orang masih kontra untuk jalan jongkok-jongkok di selain santri. Maka sebagai santri yang berpendidikan tinggi, nah, pantas enggak itu dilakukan gitu loh. Kan itu mempertanyakan, jadi bahasanya itu filsafat kan itu menarik kembali bahasanya. Filsafatnya itu balik nang awal mana gitu loh. Bener ndak ini gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah ketinggalan banyak ya keterangannya bahwasanya oh di solusinya. Solusinya. Ya harus
pesantren itu terbuka, jangan tertutup, jangan hanya baca buku-buku klasik dari timur, tapi dari barat juga. Apa sih beratnya gitu? Alasannya karena orang kafir masuk neraka jahanam. Jangan gitulah gitu loh. Karena apa? Periode keemasan Islam itu ditandai di semua buku adalah keberanian ulama Islam menerjemahkan filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu bukan Allah Tuhannya, dewa. Berani itu. Makanya ditandai keemasan Islam, ditandai atau muncul pada awal saat tokoh-tokoh intelektual Islam berani untuk menerjemah naskah-naskah filsafat Yunani, naskah-naskah dari matematika India, terus filsafat Persia, seperti itu. Kalau sampai sekarang ini saya lihat masih gak ada itu yang berani. Oke, itu jawabannya berarti apa namanya membuka pesantren untuk membaca buku-buku barat gitu. Iya, barat. Oke, sekarang saya mungkin melihat tanggapan dari apa namanya yang baru selesai menyelesaikan masa-masa yang menjadi santri di Mahat Aliwin Malang. Di sini ada Mbak Arin ya.